Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Ma'ruf rahimahullah. Asani yang kedua dari mansubatil asma. Di mansubatil asma isim-isim yang dibaca nasab ada 13 kemarin. Yang pertama maf'ul bih, yang kedua sekarang al-maf'ulu al-mutlaqu, maf'ul mutlaq. Jadi ada maf'ul bih, ada maf'ul mutlaq. Wa huwa bermula maf'ul mutlaq itu al-masdaru masdar. Masdar itu tasrifan nomor 3 dari tasrif fi'il, fi'il madhi, fi'il mudhari'. Masdar itu isim, dia udah punya zaman, nggak ada zaman kan. Kalau fi'il madhi ada zamannya telah, fi'il mudhari' ada zamannya sedang, akan. Tapi kalau masdar nggak ada zaman, paham ya? Doroba telah mukul, yadribu sedang atau akan mukul, dorban mukul, udah mukul, nggak ada zaman. Nahu dorobtu dorban. Contohnya dorobtu dorban, saya memukul dengan satu pukulan. Ya, fokusnya ke dorban. Dorban disebut maf'ul mutlaq karena masdar. Masdar dibaca nasab pakai fathah, isim mufrad. Karena isim siapa yang nasabin doroba, fiilnya tuh yang nasabin fiil amilnya. Apa masdar? Qauluhu al-masdaru wa huwa bermula masdar al-ismu al-mansubu alladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Adalah kalimat isim yang dibaca nasab alladzi yaji'u, ja'a yaji'u, yang datang, salisan dalam keadaan atau di urutan nomor 3, fi tasrifil fi'li, di dalam pentasrifan kalimat fi'il, ya, fi tasrifil fi'li, di dalam pentasrifan kalimat fi'il. Jadi masdar itu pengertiannya enak gitu, urutan nomor 3 dari pentasrifan fi'il. Contohnya nahu doroba yadribu dorban, nomor 1 fi'il madhi, yadribu nomor 2 fi'il mudhari', dorban nomor 3 masdar. Siapa yang menasabkan masdar? Dorobtu dorban, siapa yang nasabin? Amilnya siapa? Wan nasibu, bermula amil yang menasabkan. Lahu pada masdar atau maf'ul mutlaq itu al-fi'lu, kalimat fi'il, al-muwafiqu, yang sama atau yang secocok, lahu baginya, fil lafzi, di dalam lafadznya, Contohnya nahu dorobtu dorban, dorban maf'ul mutlaq dibaca nasab. Siapa yang menasabkan? Siapa amilnya? Ya, itu fi'ilnya. Ya, fi'ilnya, ya, amma masdarnya al-muwafiq lahu fil lafzi, al-muwafiq lahu fil lafz. Muwafiq ya? Cocok kan? Dorban dari dorobatu muwafiq fil lafzi, muwafiq atau masdarnya muwafaqah fil lafzi, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Wal makna, terus ada yang muwafaqah di dalam maknanya, lafadznya nggak sama tapi maknanya sama. Kayak
apa namanya, duduk ya. Duduk kan ada jalasa, ada qa'ada. Lafadznya sama, lafadznya beda, jalasa sama qa'ada, tapi maknanya sama. Nah itu tuh kayak begitu tuh. Contohnya qumtu wuqufan. Saya berdiri dengan berdiri, dengan benar-benar berdiri, dengan sungguh berdiri. Wuqufan masdar. Ya, wuqufan maf'ul mutlak karena berupa masdar. Yang dibaca nasab, yang menasabkan koma. Ya, yang muwafaqah fil makna. Tidak muwafaqah fil lafzi, tapi muwafaqah fil makna. Jadi ada keterikatan tadi ma'amilnya ya. Ada muwafaqah fil lafzi, ada muwafaqah fil makna. Muwafaqah fil lafzi dorba. Muwafaqah fil makna jalas tuh qu'udan gitu tuh. Atau qa'atu julusan gitu. Jadi ntar masdar jangan terfokus sama dorba wazan palan enggak, masdar tuh wazannya banyak. Ya, ada pu'ulun banyak banget. Ada bukan palan. Kalau ya gue ngojek dit. Ya udah. Kalau umumnya kan palan ya, pala ya kilo, palan. Bentar masdarnya beraneka ragam. Masdarnya beraneka ragam. Nah, itu di nasabnya ada 10 walil masadi auzanun ubayyinuha. Lun. Nasibnya. Dah. Wal masdar apa tuh? Amil yang kedua, amil pertama tadi fi'il ya. Ya, amil yang kedua wal masdaru. Bisa masdar, bisa berupa Sekarang kita lagi ngomongin yang menasabkan masdar ini. Yang pertama fi'il al-muwafiq lahu fil lafzi wal makna. Pertama tuh, yang pertama yang menasabkan masdar itu harus fi'il. Fi'il yang serasi sama masdar dalam segi lafaz atau serasi sama masdar dalam segi makna. Yang kedua yang menasabkan masdar bentuk masdar. Paham ya? Amilnya masdar. Ini penting nih gini. Nah, sekarang tahu dibaca ini siapa yang dibaca rofa? Siapa yang rofa? Dibaca nasab, siapa yang menasabkan? Paham ya? Dibaca jar, siapa yang mengejarkan? Itu namanya amil. Penting itu, harus tahu jontrongannya. Kenapa dibaca nasab? Kenapa ja'a Zaidun? Nah, siapa yang meropakan? Gitu ya. Kenapa ra'aitu Zaidan? Kenapa dinasabkan? Siapa yang menasabkan? Jadi harus tahu itu namanya amil. Contoh ajib tuh dia tuh contohnya banyak. Ajib tuh min darbika Zaidan dorban syadidan. Ajib tuh min darbika Zaidan dorban syadidan. Dia ajib tuh aku kagum min darbika dari pukulanmu Zaidan akan Zaid atau kepada Zaid. Kepada Zaid. Dorban syadidan dengan pukulan yang amat keras, fokusnya dorban syadidan. Mahal syahid fokusnya ke dorban syadidan maf'ul mutlak karena masdar. Siapa yang menasabkan? Nah, itu tuh min dorbika. Yang menasabkan min dorbika. Bentuk itu bentuk masdar itu. Cocok nggak? Masdar sama masdar berarti muwafaqah fil lafzi. Muwafaqah fil lafzi. Ajib itu min dorbika. Zaidan jadi maf'ul bih. Siapa yang menasabkan Zaidan? Dorbun. Sama tuh.
min dorbika zaidah, karena lafaz doroba itu mutaaddi, kalimat fiil yang butuh bukan lazim itu, bukanlah, jadi dia butuh maf'ul. Aneh ya kemarin dit, maf'ul bih itu bahas maf'ul bih ada nggak? Enggak ya, kurang kuat di sini. Yang di atas tuh pelajaran kemarin, amilah kurang banyak amilah. Maf'ul bih kemarin, kali ini kita bahas maf'ul bih ya. Apa enggak? Ajitu, saya kagum. Jadi ini lazim nih dia. Ajitu tuh lazim. Makanya pakai huruf jer, ajibtu min. Karena lazim. Kalau lazim biasanya nyambungnya pakai huruf jer. Ya. Siapa sih hadis yang cinta tuh? Siapa cinta tuh? Man rogiba apa? Man rogiba an sunnat apa sih? Man rogiba falaisa min itu. Siapa yang senang amal sunnahku? Siapa yang tidak senang, man rogiba an sunnati falaisa minni. An nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, maka siapa orang yang kagak senang. Rogiba itu lazim, masa senang itu lazim, gak butuh maf'ul, makanya pakai huruf jer. Caranya pakai huruf jer. Ntar berarti fiil fa'il huruf jer. Nah, anunya tuh skemanya fiil fa'il huruf jer. Jadi kan ya ajib itu kan fiil fa'il tuh. Tapi ntar kesonanya huruf jer gitu. Ntar huruf jer berpengaruh tuh. Kalau rogibaan benci jadinya. Tapi kalau rogiba fi artinya cinta. Betul, bisa. Huruf jer pengaruhnya. Paman rogibah an sunat itu rogibah artinya senang, tapi kalau direndengin huruf jer jadinya benci, pakai an. Tapi kalau huruf jernya ti, mananya beda lagi, artinya cinta. Rogibah mananya senang, tapi kalau direndengin an jadinya benci. Boleh tuh yang kayak gitu-gitu tuh penting banget itu. Ya kadang-kadang dosennya juga pelok. Ajib tu min. Saya kagum sama pukulanmu kepada Zaid. Dorban syadidan. Ya, jadi dorban syadidan ini maf'ul mutlak, syadidannya berarti apa? Naat, sifat yang sangat keras. Naat itu kan ngikutin man'ut. Itu dia. Ada janggal nggak? Kalimatnya ini kalimat kayak janggal nih, gampang banget. Kalau yang udah bisa mah gampang. Yang enggak masuk mulu bingung. Ya, dorban syadidannya sifat, dorbannya maf'ul mutlak berupa masdar. Siapa yang menasobkan? Ya, masdar, yaitu lafaz min dorbika. Paham ya? Dia punya amal tuh, masdar tuh bisa beramal masdar, paham ya? Kita udah sering nemu dah pokoknya amil tuh masdar, isim fa'il, paham ya? Udah sering ulangin tuh, kita sering ulangi, cuman tahu dibaca atau kagak isim fa'il, apa namanya? Fil amar ntar ya, itu kemarin udah. Yang ketiga, ada 3 berarti duit. Wal wasfu. Tuh, wal wasfu sifat itu isim fa'il. Orang yang duduk jalisun. Orang yang berdiri qa'imun itu namanya sifat, namanya isim sifat. Paham ya? Jadi ada naat, ada isim sifat. Ingatin tuh, kalau naat anunya tarkibnya. Tapi kalau isim sifat bentuk kalimatnya. Paham ya, isim fa'il itu isim sifat. Nama lain dari isim fa'il itu isim sifat. Kalau naat susunannya. Naat kan sifat, tapi tarkibnya bukan bentuk kalimat
bentuk kalimatnya namanya isim sifat. Jadi ada naat, ada isim sifat. Aduh, puyeng dah kalau nggak ngaji mah. Paham ya? Lagi anak baru masuk, ini bingung dia. Megang medali kemarin namanya. Hah? Juara harapan pertama apa harapan kedua? Harapan indah. Hah? Beasiswa dia ya, dapat beasiswa ya. Nah, berapa juta nam? Hah? Wah. Contoh ana 2000. Nah dia digit nih. Dia nih bisa beramal ini. Ana 2000. Zaidan. Dorban. Sadidan gitu. Ana 2000. Zaidan. Ini dia bisa beramal nih. Bisa beramal. Punya amal gitu. Berfungsi maksudnya. Jadi ada kalimat yang tidak berfungsi, ada kalimat yang berfungsi. Kalimat tidak berfungsi mabni namanya, nggak bisa diapa-apain. Kalimat yang berfungsi mu'rab namanya. Paham ya? Al-i'rabu huwa taghyiru awahiril kalim listilafil awamil ya jahilati ala. Ana bermula saya itu 2000, orang yang memukul. Khobarnya ana mubtada yang isim ada dua, ada yang zahir, ada yang mabni. Yang mabni ini nih huwa humahum ya humahunna gitu. Enggak kayak kemarin, kalau maf'ul be yang kemarin dorobahu domira lain, paham ya? Enggak bisa doroba ana, enggak bisa. Ini khusus yang marfu. Ada yang marfu domir mahal ropa, ada domir mahal mansub. Nah, itu kudu keren itu. Mansub ada yang mutasil, ada yang mutasil doroba yang munfasil. Kemarin tuh iya huma itu munfasil. Itu 2000 ini kalau dibahas panjang dit. Ya, 2000 jadi khobarnya apa kemarin? Khobar ada dua. Ada mufrad, ada ghairu mufrad. Nah, ini khobar apa nih? Ya kan? Panjang nih kalau dibahas gitu ya. Orang yang memukul, ingat nih doroba ini dari 2000 ini dari doroba. Fi'il muta'ad di, maka dia beramal zaidan. Maf'ul bih dari 2000. Paham ya? Dorban. Kita fokusnya ke dorban. Dorban maf'ul mutlak berupa mas. Nah, siapa yang nasobin? 2000. Itu isim sih. Jadi amilnya masdar, amil maf'ul mutlak di sini disebutin 3. 1 fi'il. Yang kedua, nah itu tadi itu yang kedua itu belum. Itu yang masdar. Yang ketiga isim sifat. Apalin contohnya itu ya. Yang contoh fi'il dorobtu dorban. Ya, kumtu kupan. Kalau dorobtu dorban dibikin rangkuman. Kalau dorobtu dorban ini muwafaqah fil lafzi. Kalau kumtu kupan muwafaqah fil makna. Lalu contoh yang kedua, ambil yang kedua apa tadi? Masdar. Ajibtu min dorbika zaidan dorban sadidan. Ya, ambil yang ketiga adalah isim sifat. Ana 2000 zaidan dorban sadidan. Enggak puyeng enggak coba oleh orang yang belajar. Hah? Ana 2000 dorban. Ini kemana lagi? Hah? Ya habis tuh amilnya maf'ul mutlak 3, habis dah titik. Kadang bahasan baru wa huwa. Apa? Wa huwa bermula maf'ul mutlak atau masdar. Itu salah satu aqsamin, ada 3 kategori, ada 3 bagian. Yang pertama muakkidun li'amilihi. Muakkidun li'amilihi. Maf'ul mutlak yang menguatkan amilnya.
Jadi ada amil, ada ma'mul ya. Ja'a Zaidun. Ya, ja'anya amil. Ma'mulnya Zaidun. Ingetin tuh, ja'a Zaidun, ja'anya amil. Ma'mulnya Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Zaidannya ma'mul. Ra'aitunya ingetin gitu deh. Ya, marartu bi Zaidin. Ma'mulnya Zaidin. Amilnya bi urba. Marartu itu. Ya, urba amilnya gitu tuh. Ya benar dit. Jadi sekarang maf'ul mutlak ada yang kategori muakkid, menguatkan pada amil, menguatkan hukumnya amil gitu tuh. Contoh nahu nasortu nasron. Ini mana nih muakkid li amilihi. Saya menolong. Contohnya nasortu Zaidan misalnya gitu ya. Ini kalau nggak ada adin bingung ini nasortu, ini kan nasoro mana ini fi'il muta'addi, jadi ada nggak perlu disebutin udah maklum nasortu Zaidan gitu. Entah jangan nasrona dijadiin maf'ul bih ini, nasortu nasron, saya menolong akan pertolongan, nolong ya dijadiin maf'ul bih ya, paham ya. Ntar maf'ul bihnya dibuang karena udah maklum gitu kan. Ada kalimat maklum dalam bahasa Arab nggak perlu ditulis lagi. Ya masa ja'a Zaidun wa ja'a Amrun lah, gimana salah itu. Ja'a Zaidun wa Amrun, ja'a Zaidun wa ja'a Amrun lah itu. Kagak ada di kalam Arab itu ditulis gitu ya. Yang nulis amatir itu namanya. Contohnya nasortu nasron, saya menolong Zahid dengan benar-benar menolong. Itu muakkid tuh, menguatkan amilnya. Amilnya kan nasoro, berarti Zahid tuh nolongnya sungguh-sungguh, beneran, kagak bohong-bohongan, nggak setengah-setengah dah, kagak setengah-setengah. Itu namanya muakkid li amilihi. Yang tadi didorong tuh dorban, berarti apa tuh? Kategori apa? Muakkid li amilihi. Ana doribun Zaidan dorban, itu muakkid li amilihi. Ajibtu min dorbika, itu muakkid li amilihi. Paham gak ya? Yang kedua, wa mubayyinun lin nawa'i, maf'ul mutlak atau masdar yang menjelaskan satu macamnya amil, maksudnya macam, kategori, apalagi ya, spesifikasi spesifik kayak gitu dit, verifikasi gitu, amil ya, paham ya. Jadi ada yang muakkid li amilhi, ada yang kedua mubayyin li nau amilihi, paham ya. Contoh dorobtu dorbal amili, dorobtu dorbal, ini tadi artinya harus tahu nih, kalau nggak ngaji ya bingung ntar. Dorobtu saya memukul, dorbal amili seperti itu, padahal ntar kayak seperti itu ntar, seperti pukulannya apa kalau amir gubernur ya, kalau amir ya, kalau malik kan raja, kalau amir gubernur kan, gubernur Amr bin As, Amir Amr bin As. Tuh, ini mubayyin linau nih, linau. Mubayyin linau maknanya apa tadi? Dorabtu dorbal amiri. Itu guru-guru kita ntar maknanya kayak ada kayanya, sepertinya. Saya memukul seperti pukulannya raja, seperti pukulannya menteri. Itu faedahnya mubayyin linau. Ada gitunya ntar. Au dorban syadidan, mubayyin linau nih. Berarti tadi di dorban syadidan, mubayyin linau deh. Dorobtu dorban, ya, dorobtu dorban syadidan, mubayyin linau, saya memukul dengan pukulan yang gitu tuh, amat keras.
Ya ntar biasanya ntar beda-bedain aja dah. Ada yang muakid li amil, ada yang mubayyin lin nau. Yang ketiga wa mubayyinun lil adad. Ini gampang oleh ini. Mubayyin lil adad. Menjelaskan bilangan, jumlah, hitungan. Contohnya nahu nih, kalau ini gampang nih, darabtu darbataini. Saya memukul dengan 2 pukulan. Saya memukul dengan 2 pukul. Ini dorbatun juga ini nih, masdar. Dorbah. Ya. Paklatun masdar. Au dorobatin. Nah, ini jamak muannats salim ya. Dorbun. Dorba ini dorbat. Paklun pakla ini paklat. Ya. Au dorbatin. Dorabtu dorbatin. Saya ke dorbatin ya. Baca nasab. Dibaca nasab. Kok kasroh? Iya, kan jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu dibaca nasab pakai kasroh. Bener enggak? Faltoros sama wati wal ardo. Enggak faltoros sama wati wal ardi. Wal ardi ini kok sama wati tadi kasroh. Ada. Emang deh. Sudah ipitah tuh. Wah, kayaknya salah ini. Guru gua, dosen gua ini bego. Faltoros sama wati wal ardu. Atau faltoros sama wati wal ardi. Kan di kasroh lah. Lah ya begitulah wal ardu. Kalau yang sebelumnya kasroh faltoros sama wati kasroh karena jadi mansub. Jamak muannats salim dibaca nasab pakai kas. Wal ardu dibaca fathah nasabnya karena isim mufrad. Paham ya? Lalu nggak bingung kan dia? Bingung? Hah? Ya, kena kalau bingung. Kurang gigi bahkan. Oh ya? Ya kan kalau atop biasa kan jadi sama ya. Iya nggak begitulah. Karena bentuk kalimatnya beda ya. Satu jamak muannats salim, yang satu lagi isim mufrad. Kan kedudukannya dibaca nasab. Masa faltoros sama wati wal ardi ya nggak sinkron lah, paham ya? Dilihat juga ntar sisi kalimatnya. Kalimat jamak muannats salim ya, ntar lihat rofanya pakai apa, nasabnya pakai apa, jernya pakai apa, isim mufrad ya dibaca rofa pakai apa, nasab apa, jernya gitu ya. Jadi intinya maf'ul mutlak kategori al-mansubat. Maf'ul mutlak kategori al-mansubat. Dia itu masdar. Dia itu bentuk masdar. Terus yang menasabkan maf'ul mutlak 3, bisa fi'il, bisa apa tadi? Masdar, yang ketiga isim sifat. Terus maf'ul mutlak ada 3 macam, 3 kategori. Mubayyin, muakid li amil, mubayyin li nau, yang ketiga itu pokoknya li ada itu simpulannya. Dit. Nih, mam, buang ini biar sapi nih. Mau itu aja bukan bikin ini ya. Ya. Bisa situ ada ini ya. Allahu Akbar.